Tes seleksi mandiri IPB 2023 susah banget loh. Gimana tuh? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana ujian seleksi mandiri IPB 2023 kali ini yang dilaksanakan kemarin ya, tanggal 2 Juli 2023. Kira-kira susah gak sih? Atau susah gampang? Atau gampang-gampang susah? Atau kayak susah semua nih? Oke, kalau kalian tahu semua bahwa tim GP Media itu memberikan soal-soal berdasarkan yang ada pada website resmi dari IPB secara langsung. Bisa kamu lihat website resminya seperti ini. Dan juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman siswa-siswa kita di tahun-tahun sebelumnya. Yang itu menjadi suatu referensi dalam pembuatan soal-soal tes seleksi mandiri IPB. Jadi kalau misalkan ternyata di tahun ini dan tiba-tiba aja soalnya tuh jendreng gitu ya, wah beda banget. Nah berarti ada peraturan yang dibuat sama pihak IPB-nya sendiri, peraturan tersembunyi. Karena kalau dilihat dari website resminya itu udah jelas hanya TPS hot saja. Dan dari memang tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu lebih kebanyakan adalah soal-soal yang menggunakan computational thinking, yaitu penalaran komputasi dengan level yang lebih tinggi. Karena nih ya, ada salah satu akun di Twitter yang mengatakan seperti ini. Kalau kalian tahu bahwa yang dikatakan dia itu katanya ada soal-soal kimia dan fisikanya. Sedangkan memang yang kita jelasin itu berdasarkan soal-soal computational thinking. Tapi memang ada beberapa soal-soal yang menggunakan istilah-istilah kimia atau istilah fisika yang sebenarnya itu merupakan penalaran juga. Jadi kalau misalkan kamu di bidang sosum atau di bidang IPS sebelumnya atau di bidang bahasa sekalipun, pada saat kamu ngeliat atom gitu ya, istilahnya kan kamu langsung panik duluan kan, ini apa gitu kan, atau misalkan gambar-gambar yang gak jelas yang kamu tidak terbiasa untuk melihatnya. Padahal kalau memang kamu memiliki penalaran yang lebih kuat, kamu bisa melihat itu dari sudut pandang penalaran saja. Bisa jadi subjeknya itu yang diubah. Jadi dalam penalaran komputasional yang diomongin hanya sekedar dari kota A ke kota B atau dari pulau A ke pulau B, misalkan seperti itu. Tetapi diubah objek si pulau ataupun kotanya menjadi objek suatu atom A dengan atom B seperti itu. Jadi objeknya yang diubah tetapi penalarannya memiliki struktur penalaran yang sama. Jadi ingat ya, pola penalarannya itulah yang sebenarnya harus kamu tangkap. Kalau misalkan selama ini kalian itu melakukan latihan terus-menerus dari video-video yang ada di GP Media, kalian itu sama aja akan melatih kemampuan dan penalaran kamu untuk bisa memahami suatu soal. Dan jika kalau misalkan soalnya diubah-ubah lagi atau istilah pada soal tersebut diganti dengan istilah-istilah sains, istilah kimia ataupun istilah fisika, kamu akan bisa memahami maksud pada soal itu dengan lebih baik. Atau contohnya juga nih dalam bidang biologi. Kalau kemarin di live kakak yang IPB itu ngebahas tentang string. Bisa jadi untuk yang biologinya itu ngebahas tentang urutan suatu DNA yang urutannya itu ada kode-kodenya, terus mulai atau berakhirnya di mana. Nah, itu juga sama. Gak beda jauh jika kalian itu menangkapnya dari segi penalaran yang ada. Tetapi kalau misalkan kalian itu udah kaget duluan nih pakai istilah-istilah biologi, istilah kimia atau istilah fisika
yang kamu tuh mungkin dari teman-teman yang dari IPS atau dari jurusan bahasa gak pernah dengar sebelumnya, udah keburu panik selanjutnya dan gak tahu gimana cara ngerjainnya. Itulah yang harus hati-hati dalam mengerjakannya. Memang sih pada dasarnya jika seperti itu, anak-anak yang saintek atau anak-anak IPA lebih diuntungkan karena sudah berlatih sebelumnya dengan bahasa-bahasa kimia atau fisika atau bahkan biologi yang memang mereka sudah lakukan itu sehari-hari sebelumnya di sekolah. Tetapi itu juga jangan dijadikan suatu acuan jika kamu memiliki pola penalaran yang lebih dibandingin anak-anak IPA yang ada. Karena banyak juga kok anak-anak IPS atau dari jurusan agama sekalipun yang memiliki pola penalaran lebih kuat dibandingin dengan anak-anak IPA. Jadi sebenarnya tidak membatasi ya apakah kamu sebelumnya anak IPA atau anak IPS. Selama kamu memiliki pola penalaran yang kuat, selama kamu bisa mengidentifikasikan dari konsep pada soal tersebut, itu akan menjadi acuan kamu untuk bisa menjawab soal dengan tepat. Selain itu, kamu juga bisa mencari referensinya berdasarkan ujian dari simulasi yang dilaksanakan oleh pihak PTN tersebut. Jadi kalau misalkan kamu nggak mengikuti ujian simulasi IPB sebelumnya, ada ujian simulasi pertama, kedua, kamu juga nggak akan tahu nih nanti gambaran pada saat kamu mengerjakan tesnya secara langsung seperti apa. Jika kamu sudah mengikuti simulasi sebelumnya, kamu akan punya gambaran nih. Biasanya soal-soal yang ada di simulasi itulah yang akan digunakan untuk ujiannya nanti. Biasanya soal-soal yang disimulasi itulah yang bisa jadi merupakan kisi-kisi kamu untuk mengerjakan ujiannya di hari H-nya. Selain itu, sebenarnya dengan adanya simulasi tersebut, itu membantu kamu untuk mengetahui apakah kamu ada kendala dalam melakukan install aplikasinya, apakah kamu ada kendala dalam pengerjaan di saat tengah-tengah simulasinya. Makanya, kalau kamu itu diminta untuk melakukan install suatu aplikasi pada seleksi mandiri di PTN-PTN yang kamu inginkan, akan lebih baik untuk melakukannya paling maksimal H-1 hari sebelum ujiannya berlangsung. Kalau misalkan kamu baru installnya dari setengah jam atau bahkan cuman beberapa menit sebelum ujian itu dimulai dan kamu menyepelekan untuk menginstall aplikasi tersebut, sangat disayangkan banget jika terjadi kendala atau permasalahan dan waktu pengerjaan ujian sudah selesai, kamu masih hanya sekedar mau ngotak-ngatik aplikasinya itu. Kenapa tidak bisa digunakan? Kenapa laptop kamu tidak bisa berfungsi dengan baik? Hati-hati kalau hanya kesalahan seperti itu saja. Jadi dicek baik-baik prosedur penggunaan aplikasi pada seleksi mandiri di PTN-PTN yang kamu pengenin yang sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang diberikan oleh pihak PTN tersebut dalam pengerjaannya. Cari informasinya baik-baik di website-website resmi pada PTN tersebut, sehingga kamu tidak lagi buang-buang waktu hanya untuk sekedar menginstall aja padahal ujian itu sedang berlangsung. Sangat disayangkan banget ya kalau seperti itu. Makanya mulai dari sekarang nih, buat teman-teman juga yang mau mengikuti ujian vokasi IPB nantinya, jadikan ini sebagai pelajaran dan pergunakan lagi kesempatan pada saat nanti di seleksi mandiri lainnya ataupun di seleksi mandiri untuk vokasi IPB. Jalur tes mandiri menggunakan ujian tes berbasis online atau daring itu memiliki peraturan-peraturan yang berbeda setiap PTN-PTN-nya. Jadi mulai dari peraturan aplikasi yang digunakan, mulai dari peraturan pengerjaan soalnya, waktu dalam pengerjaan soalnya, itu pasti berbeda-beda di setiap seleksi mandiri PTN-nya masing-masing. Maka dari itu akan lebih baik kamu ikut atau join ke dalam grup-grup ataupun cari informasi yang seakurat mungkin melalui website resmi ataupun helpdesk pada informasi yang tercantum di website resmi PTN tersebut. Jadi kamu nggak cuma hanya sekedar ikut-ikutan teman aja nih, teman aku ikut seleksi mandiri ini, aku juga ikutan deh. Atau juga nggak asal sekedar disuruh doang. Jadi kamu tetap secara mandiri mencari informasinya dengan tepat sehingga tidak ada lagi faktor-faktor kelalaian yang malah membuat kamu gagal pada seleksi mandiri kali ini. Tim GP Media memberikan informasi berdasarkan website resmi dari PTN-PTN tersebut. Dan jika terjadi perubahan-perubahan mendadak terkait informasi yang diberikan pada website resminya, kamu sudah harus lebih dulu untuk mencari tahu dengan baik.
Dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari siswa-siswa kami di tahun-tahun sebelumnya, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari siswa-siswa kami di tahun-tahun sebelumnya yang mencoba untuk melakukan sharing sama kami, dan itulah yang menjadi acuan dari tim GP Media. Oleh karena itu, kalau misalkan kita memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, akan lebih baik kalau kalian mencari informasi dengan sebaik-baiknya, dengan tepat di website-website resmi, sehingga kamu bisa jadikan soal-soal dan informasi dari channel GP Media ini sebagai referensi kamu nih untuk mencari informasi yang tepat. Dan selain itu, kamu sendiri juga tetap harus melakukannya dengan baik. Artinya kamu yang harus bergerak juga untuk bisa mencari informasi lebih jauh terkait yang nanti akan kamu ujiankan, atau terkait dengan semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada di seleksi mandiri yang kalian ikutin. Dan juga terima kasih buat para subscriber GP Media dan para follower GP Media yang selalu membuat kita untuk bisa memperbaiki diri kami menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala saran dan kritik kalian, sehingga kami akan selalu memberikan informasi-informasi yang tepat buat kalian semuanya. Nah, jadi buat kalian nih yang masih berjuang untuk bisa lolos PTN favorit kalian semua, tetap lakukan prosedur dengan baik dan atur strategi yang tepat. Cari informasi sebaik-baiknya dan berlatihlah sehingga kamu memiliki sudut pandang yang lebih jelas dalam mengerjakan setiap soal-soal yang akan kamu kerjakan di seleksi mandiri lainnya. Semoga aja dengan strategi yang tepat itu kamu bisa mencapai impian kamu ke depannya. Terima kasih buat para subscriber dan follower GP Media. Semoga kita akan menjadi lebih baik ke depannya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!